Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali bertemu dalam ibadah Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon pada tanggal 5 September 2021. Sebelum kita memulai ibadah pagi saat ini, sebelumnya saya akan membacakan pengumuman dari gereja. Yang pertama, ibadah tatap muka atau offline akan diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu pada jam 6.30, jam 9 dan jam 17 sore. Kemudian ibadah tatap muka boleh dihadiri oleh semua jemaat yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun. Yang ketiga, setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan seperti harus dalam kondisi yang benar-benar sehat, kemudian mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, memakai masker secara benar, tidak berjabat tangan dan membentuk kerumunan saat masuk atau keluar gedung gereja. Kemudian melakukan pengecekan suhu dan presensi dengan menyebutkan nama, alamat atau komsel, usia dan suhu badan. Duduk di kursi yang telah disediakan petugas dan tidak diperkenankan untuk merubah posisi tempat duduk sendiri. Kemudian mempersiapkan persembahan dalam bentuk amplop atau lewat transfer bank. Yang kemudian tidak datang terlambat. Kemudian yang keempat, bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah tatap muka atau yang belum bisa menaati protokol kesehatan, dipersilakan mengikuti ibadah secara online mulai jam 17 di kanal YouTube yang sudah disediakan. Yang kelima, ibadah komsel dan komisi secara tatap muka untuk sementara masih ditiadakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Yang keenam, penyerahan anak akan diadakan kembali pada bulan Desember tahun ini. Kemudian penyerahan anak diadakan setelah ibadah kedua. Jadi setelah jam 11 yang hanya dihadiri oleh keluarga inti. Jadi ibadah dilakukan secara tertutup hanya untuk yang melakukan penyerahan anak beserta keluarga. Kemudian selanjutnya pembelajaran dimulai bulan November setelah ibadah kedua. Dan yang terakhir, pendaftaran untuk penyerahan anak bulan Desember dimulai pada hari ini ke kantor sekretariat. Demikian pengumuman dari gereja. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Sebelumnya, saya ingin kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Lebih keras lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita mau katakan, kita mau sorakkan haleluya, haleluya 3 kali ya Bapak Ibu. Bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Bapak Ibu siap? Saya percaya kita mau bawa hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan pada saat ini. Saat ibadah ini kita mau berikan yang terbaik bagi Dia. Hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Mari menghampiri hadirat-Nya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja pada saat ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh memberikan waktu terbaik kami Tuhan, untuk memuji, meninggikan Engkau, untuk memberikan persembahan terbaik kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau sujud di hadapan Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Mari beracara Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah kiranya Engkau yang berotoritas atas diri kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Saya undang bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita sama-sama menghampiri hadiratnya. Haleluya, haleluya. Apapun saat ini beban yang Bapak Ibu Saudara bawa, apapun saat ini yang sedang kita rasakan, kita mau taruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita mau serahkan, kita mau sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan pada pagi hari. Katakan, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Haleluya. Sampaikan kepada Tuhan bebanmu pagi hari ini. Sampaikan kepadanya apa yang menjadi kegundahan hatimu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Naikkan doa-doa kita kepada Tuhan pagi hari ini. Apa yang menjadi beban permasalahanmu pagi hari ini, sampaikan kepadanya. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau berikan waktu terbaik kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sampaikan isi hatimu kepadanya pagi hari ini. Sampaikan kepadanya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Aku Dia, akui Dia. Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus. Mari Tuhan,
kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kan laku. Yesus, Engkau Tuhanku. Amen. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Oh Yesus, Yesus, kan aku. Oh Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Ku sembahkan, curahkan Roh Kudus. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, siang hari ini Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini untuk kami dapat diberkati oleh Tuhan sendiri pada saat ini. Urapi hamba-Mu Bapa untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini dan Engkau akan berbuat sesuatu yang indah kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada siang hari ini firman Allah yang akan saya sampaikan, saya kasih tema jangan sepelekan dosa kecil, ya. Jangan sepelekan dosa kecil. Mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan 22. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat 21, saudara, coba saudara perhatikan ayat 21. Dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Saudara, jangan membunuh itu ada di dalam 10 hukum Allah ya, saudara. Dan itu adalah satu dosa yang besar, saudara. Ya, satu dosa yang besar. Nah, kalau tidak ada lanjutannya ayat itu, saudara, maka kita nggak bisa mengerti apa-apa dari apa yang Tuhan ingin maksudkan di sini, saudara. Karena kita udah ngerti membunuh itu dosa, ya. Tetapi di dalam ayat 22, kalau saudara perhatikan ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang marah terhadap saudaranya, perhatikan saudara, marah sama membunuh besar mana dosanya saudara? Membunuh ya. Pada umumnya kita akan berkata membunuh ya. Harus dihukum. Loh, ternyata marah aja harus dihukum ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Perhatikan saudara. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 22 ini saudara, kalau kita lihat itu dosanya tidak sebesar dosa membunuh. Benar apa enggak saudara? Ada susunan yang sedikit terbalik dari bahasa aslinya saudara. Saudara perhatikan kata kafir, kemudian kata jahil di sana. Ya. Di dalam bahasa aslinya itu yang pertama itu adalah ada disebut raka. Bahasa Inggris juga raka saudara. Artinya satu ejekan saudara ya, ejekan yang berarti kamu itu enggak punya otak gitu loh. Seperti itu saudara ya. Jadi hanya sebuah ejekan yang berkata kamu enggak punya otak, otakmu miring gitu. Kira-kira seperti itu saudara. Itu yang pertama ya, raka. Nah itu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Padahal kalau kita bilang, kalau kita ngomong seperti itu saudara, sama membunuh dosanya besar mana? Besar membunuh ya saudara. Terus kalau kamu berkata jahil atau yang saya katakan tadi terbalik ya. Jadi kata kafir itu berkata kamu gak bertuhan gitu loh. Kafir itu kamu gak bertuhan. Itu kamu harus diserahkan ke neraka katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kalau kita ngomong sama orang, karena begini saudara, seringkali kita bercanda ya dengan teman-teman kita ya. Oh wong edan gitu ya saudara ya. Apakah itu langsung kita masuk neraka saudara? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin jelaskan sedikit masalah ini. Sebenarnya ada dua macam ejekan saudara. Yang pertama adalah ejekan tanpa niat buruk. Nah ini ya, ejekan hanya sekedar canda ya. Oh wong edan gitu ya saudara. Jadi itu kan gak ada niat buruk gitu saudara ya, gak ada niat untuk mengejek. Tetapi ada yang kedua saudara, yaitu dengan niat memfitnah saudara, dengan memaki-maki. Nah yang dimaksud di sini saudara, yang dimaksud raka, orang tidak berotak, kamu itu tidak berotak, itu adalah satu maki-makian ya, dipisui gitu kita ya saudara. Kalau orang Jawa katakan saudara, dimaki-maki bahwa kamu itu enggak berotak gitu saudara, kamu itu dungu dan sebagainya saudara. Nah ini yang enggak boleh saudara, yang menurut Alkitab ya. Jadi saudara, ada dua macam ejekan itu, tapi saya juga pesan saudara, walaupun kita punya sahabat dan mungkin banyak candaan ya saudara, jangan sampai candaan kita itu kelewat batas ya, sehingga seringkali kita bercanda ada orang yang sakit hati. Benar gak saudara? Pernah gak saudara gitu? Teman kita bercanda tapi nyakiti hati, padahal sebenarnya dia gak niat untuk nyakiti hati, hanya bercanda, hanya agak keterlaluan gitu ya saudara. Nah hati-hati dengan candaan saudara. Walaupun niat kita tidak menyakiti, kadang-kadang ada orang sakit hati, tersinggung ya. Nah saudara, tapi yang bercandaan itu bukan yang dimaksud dengan kata raka tadi, bukan saudara ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah satu maki-makian dengan niat yang jelek. Memang benar-benar dia benci sama orang itu. Nah ini akan dihadapkan ke mahkamah agama kata Tuhan ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita mengetahui ayat-ayat ini, kita tahu bahwa apa yang ingin Tuhan sampaikan sebenarnya. Yang ingin Tuhan sampaikan adalah baik itu membunuh yang menurut kita dosa besar, sedangkan hanya marah atau ngata-ngatai orang, raka, dungu kamu, tidak berotak kamu ya, atau kita bilang kafir kamu, itu sebenarnya mempunyai dosa yang sama.
Artinya baik dosa besar maupun dosa kecil ujungnya kena neraka, saudara. Tergantung di situ adalah niatan hatinya kembali ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi sampai di sini saudara harus paham bahwa betapa seriusnya masalah dosa. Mungkin sebelum saudara mendapatkan ayat ini, saudara mempunyai pemikiran, oh, yang dosa besar itu adalah kalau kita membunuh gitu ya, saudara, ngerampok, ada apa, memperkosa dan sebagainya. Sudah narkoba itu adalah dosa-dosa besar. Kalau yang memaki-maki tadi kan cuma dosa-dosa kecil. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tanya saudara, apakah saudara sampai saat ini masih melakukan dosa? Atau sudah tidak berdosa lagi sama sekali? Bagaimana saudara? Masih? Ya, dan kadang-kadang kita masih salah dalam perbuatan. Betul ya saudara? Kadang-kadang kita salah dalam perkataan. Benar gak saudara? Tapi saya tanya saudara, dosa yang saudara lakukan dosa besar apa dosa kecil? Dalam hati kita bilang itu kan dosa kecil. Ya kan? Kita berpikir itu dosa kecil. Hati-hati saudara, bahwa Tuhan berkata di sini bahwa dosa kecil pun ujungnya ke neraka. Saudara, inilah pentingnya Tuhan membasuh kita dengan darahnya. Betapa seriusnya masalah dosa itu. Ayat 21 memang bicara membunuh dan semua orang tahu membunuh itu dosa besar. Di Indonesia kalau pembunuhan berencana, satu keluarga dibunuh bisa dihukum mati orang tersebut, saudara. Ya kan? Benar saudara, hukum di Indonesia. Nah saudara, tetapi kalau saudara cuma ngata-ngatai orang, memaki-maki orang, saudara, nggak mungkin saudara dihukum mati. Ya. Nah saudara, tetapi di hadapan Tuhan, baik dosa besar, dosa kecil, ujungnya maut, saudara. Karena dasarnya adalah di sini. Dasarnya adalah kepahitan di dalam hati ya. Coba kita akan lihat dulu saudara ayat 22 itu. Saya minta tolong slide selanjutnya. Ayat 22 dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berbicara tentang kemarahan terhadap saudara ya. Kemarahan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika seorang marah dan di luar kendali, saya enggak katakan semua marah itu berdosa. Seringkali anak kita melakukan kesalahan dan kita mulai marah sama anak kita, saudara ya. Dan itu adalah marah yang mendidik. Jangan sampai saudara marah dengan emosi ya. Tetapi marah yang tak terkendali, kemarahan ini bisa mengakibatkan dosa. Kenapa saudara? Karena kemarahan yang tak terkendali itu menyebabkan kebencian, saudara. Benar apa enggak, saudara? Kemarahan yang meledak-ledak itu menimbulkan kebencian, dendam di dalam hati. Dan ini adalah dosa. Kemudian bagian yang kedua itu adalah disebut dengan raka tadi, saudara. Ya, raka itu saudara artinya bahwa orang itu kita kata-katai, kita maki-maki dengan perkataan yang jelek. Kamu bodoh, kamu tidak punya otak gitu dan sebagainya. Nah ini adalah orang ini walaupun hanya berkata-kata seperti itu, Alkitab katakan harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Mahkamah agama waktu itu di Israel, saudara ya. Israel itu ada tingkatan, pengadilan, mahkamah agama paling tinggi, ya saudara. Nah, itu bagian yang kedua, saudara. Bagian yang ketiga, yaitu mengatakan orang kafir, tak bertuhan, saudara. Kafir itu artinya tidak bertuhan. Nah, kalau orang ngomong kamu kafir, kamu tidak bertuhan, berarti orang itu menyerang pribadinya. Kalau raka, saudara, kamu dungu, kamu nggak punya otak, itu dia menyerang kemampuan, ya toh, kemampuan seseorang. Tapi kalau seseorang berkata kamu kafir, itu menyerang pribadi orang tersebut, saudara. Ya, dan dia mulai menghakimi orang tersebut karena dia katakan kamu tidak bertuhan, menghakimi. Dengan kata lain kamu itu sudah dihapus dari kitab kehidupan, namamu nggak ada di dalam kitab kehidupan. Itu yang kita mau katakan, saudara. Dan Tuhan katakan, saudara, bahwa ukuran yang kita ukur pada orang akan diukurkan kepada kita. Makanya Tuhan bilang, kamu akan dilempar ke neraka. Itu ayat 22 itu, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi demikian serius ya dosa itu, saudara.
baik dosa besar maupun dosa kecil. Kadang-kadang kita tidak menganggap serius dengan dosa kecil. Saya mau kasih contoh, saudara. Kemarin saya membaca satu berita yang terjadi di Shanghai, saudara, seminggu yang lalu. Jadi kejadiannya baru seminggu yang lalu, saudara. Ya, ini kabar terbaru di Shanghai, saudara. Ada seorang remaja berusia 17 tahun bunuh diri dengan cara terjun dari jembatan yang tinggi. Kejadiannya bagaimana? Jadi kejadiannya, saudara, itu tertangkap kamera CCTV. Jadi seorang ibu mengendarai mobil, anak itu duduk di belakang, saudara. Kemudian di jembatan itu mobil itu berhenti. Dan kemudian ibu ini turun dari mobil, kemudian dia buka pintu belakang, dia marah-marah sama anaknya, saudara. Rupanya selidik punya selidik, anaknya ini punya masalah dengan teman-temannya di sekolah, gitu ya. Anak ini dalam kondisi stres. Tetapi rupanya si ibu itu tidak memahami psikologi anak yang sedang stres. Yang seharusnya dia mendapatkan dukungan dari ibunya, tetapi anak ini tidak mendapat dukungan, malah dimarah-marahin sama ibunya, saudara. Nah, setelah ibunya itu selesai marah-marah, dia tutup pintu, dia kembali ke bagian supir, dia mau melanjutkan perjalanan, tapi anak ini, saudara, membuka pintu, dia keluar, saudara. Dan ibu itu nggak sempat memegang anak itu keluar, langsung ke pinggir jembatan, langsung terjun dan mati. Saudara lihat, sepertinya kecil ya, cuma marahin anaknya yang 17 tahun umurnya. Akibatnya saya yakin ibu ini seumur hidup merasa bersalah. Hanya gara-gara marah kepada anaknya dan tidak mengerti permasalahannya yang sebenarnya mungkin ya. Hanya pokoknya ngomel aja gitu, saudara. Saudara lihat, seolah-olah itu cuma masalah kecil, tapi berakibat sangat fatal sekali, saudara. Sangat fatal sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan banyak perkara di dalam hidup kita. Apa yang kita anggap kecil, saudara, tetapi bisa berakibat sangat fatal. Coba saudara renungkan hal ini, ya. Jika saudara ngomong menyinggung perasaan orang lain, mungkin banyak orang tidak bunuh diri seperti yang saya sampaikan ini. Tetapi apakah masalahnya segera selesai, saudara? Enggak. Betul ya, saudara? Banyak perkataan kita menyinggung orang lain, apakah begitu kita bangun pagi hari terus masalah kita selesai? Enggak, saudara. Itu sebabnya hati-hati. Walaupun kita pikir ini adalah masalah kecil, ini adalah dosa kecil, saudara, kita harus hati-hati. Amin, saudara? Hati-hati, jangan sepelekan masalah yang kecil atau dosa yang kecil, jangan sepelekan. Kita cuman marah gitu aja kok. Cuman iri hati aja, katanya ya. Cuman pengen ini, pengen itu aja, seolah-olah kecil, saudara. Hati-hati, saudara, karena akibatnya adalah jangka panjang. Coba sekarang, saudara, saya kasih contoh. Kita banyak keinginan duniawi loh, saudara. Pengen beli ini, pengen beli itu dan sebagainya. Padahal duit kita belum cukup. Ya. Caranya bagaimana, saudara? Bagaimana caranya? Karena kita banyak keinginan loh ya. Hutang. Ini caranya. Karena pengen ini banyak sekali keinginannya, saudara. Hutang, masih pengen itu lagi, hutang lagi, itu lagi, hutang lagi. Akhirnya kita terlilit hutang, bingung nyaurnya. Minjemnya gampang, nyaurnya yang susah. Iya kan, saudara? Membayarnya yang susah. Hati-hati jangka panjangnya, saudara. Ya, itu karena keinginan, saudara. Bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Hati-hati, saudara. Kemudian bahwa persoalan dosa ini adalah persoalan yang serius, yang sangat mustahil bagi kita untuk membersihkan dosa kita sendiri. Sangat mustahil. Saudara dan saya perlu Tuhan Yesus. Kita perlu darah Yesus untuk membasuh kita. Amin, saudara. Itu sebabnya ketika saudara mendengar firman Tuhan siang hari ini, dan saudara menyelidiki hati, dan saudara bilang, Roh Kudus selidiki aku. Apakah ada dosa-dosa kecil yang
selama ini tidak aku sadari. Biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita, saudara. Dan kalau kita dapati, Roh Kudus katakan ini. Minta ampun sama Tuhan. Minta dibasuh oleh darah Yesus. Amin, saudara. Karena hanya darah Yesus saja yang mampu mengampuni dosa kita, saudara. Kita sendiri gak bisa keluar dari jerat itu. Kita butuh Kristus untuk menolong kita. Amin. Selanjutnya ada 3 prinsip rohani yang ingin saya sampaikan dan akan saya akhiri khotbah saya, saudara. Ada beberapa prinsip rohani. Yang pertama, saudara, ini tips bagaimana kita hidup benar, saudara. Ya, tips supaya kita hidup baik. Yang pertama, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang emosinya berada di bawah kontrol Allah, di bawah kendali Allah, di bawah kendali Roh Kudus, saudara. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara dan saya, kita harus setiap hari dipenuhi Roh Kudus. Saya pikir banyak orang Kristen, saudara, kalau bicara Roh Kudus itu mungkin ya Roh Kudus, aku ya tahu Roh Kudus memimpin hidup saya. Tetapi bagaimana saudara dipimpin Roh Kudus? Saudara harus menyembah Tuhan, dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Tiap pagi saudara menyembah Dia. Saudara dipenuhi Roh Kudus dan saudara bisa berbahasa roh karena saudara dipenuhi Roh Kudus. Dan biarkan Roh Kudus memimpin saudara. Amin, saudara. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saudara, bahwa kalau kita taat kepada Roh Kudus, daging nangis. Benar, saudara. Coba saudara perhatikan. Kalau saudara taat kepada Roh Kudus, daging saudara nangis, daging saudara berontak, daging saudara gak terima. Tapi kalau saudara nuruti daging, Roh Kudus didukakan. Roh Kudus yang nangis, ya. Jadi tinggal pilih, saudara mau nurut siapa? Nurut Roh Kudus apa nurut daging? Tapi biarlah kita nurut Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Amin, saudara. Kalau saudara naik motor, tahu-tahu ada orang lewat, nggak pakai helm, knalpotnya yang racing, ya. Tuh saudara diginiin, gitu ya, panas nih di sini. Dia pikir saya nggak bisa ngebut ya, gitu. Panas kita, saudara, ya kan? Terus saudara mau apa ini? Kejar? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mengendalikan emosi kita. Amin, saudara. Gak ada guna hal-hal seperti itu. Karena kalau kita kejar dan akhirnya kita stop dia, akhirnya berujung kepada perkelahian. Betul apa enggak, saudara? Ya, ini dia. Jadi hal-hal seperti itu tidak berguna. Biarkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita supaya emosi kita tidak liar, ya, saudara. Yang kedua, jika ada yang tidak beres dengan kehidupan rohanimu, bereskan dengan segera. Jangan pernah membuang waktu. Matius 5 ayat 25, tolong baca. Matius 5:25. Ya. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ini adalah salah satu contoh saja, saudara. Di sini dikatakan jika ada yang tidak beres dengan kehidupan rohani saudara, bereskan segera. Nah, di sini ada contoh, yaitu apa, saudara? Kalau kita berselisih dengan orang lain, bereskan segera. Itu. Bukan hanya itu, saudara. Kita tahu kita nggak beres dalam hal uang, kita tahu kita nggak beres dalam hal ini dan itu, bereskan segera, saudara. Jadi kalau kita tahu ada yang gak beres dalam hati saya, ada dosa-dosa kecil dalam hati saya, segera apa, saudara? Bereskan. Jangan tunda-tunda. Karena banyak orang tunda, ya, saudara. Ya, karena menikmati dosa itu enak, saudara, ya. Menikmati dosa enak, ya. Tapi pesan saya pada saat ini, jangan tunda, bereskan segera. Dosa apapun juga. Hal yang ketiga, terakhir, hubungan kita dengan Tuhan berkaitan satu dengan yang lain.
Hubungan saudara dengan Tuhan itu berkaitan dengan satu sama lain. Satu sama lain itu sesama gitu ya, orang lain saudara. Jangan bilang begini, sing penting aku rajin berdoa. Yang penting aku mendengar renungan harian. Yang penting aku ke gereja. Yang penting aku baca Alkitab. Masalahku dengan sesama, itu urusan kedua. Yang penting aku sama Tuhan. Saudara, betul kita baik harus punya doa pagi. Kita betul harus baca Alkitab. Kita harus beribadah, betul. Tetapi saudara, hubungan kita dengan sesama itu juga harus baik. Amin saudara. Kalau tidak, apa yang Tuhan katakan? Coba kita lihat Matius 5, 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini juga yang dikatakan firman Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja mau mempersembahkan persembahan, sekarang dikatakan persembahan itu tubuh kita, ya kan saudara? Tapi ada sesuatu dengan saudara kita, pergi dulu, berdamai dulu, kata Tuhan. Kenapa saudara? Persembahan kita tidak akan diterima oleh Tuhan kalau kita masih ada sesuatu dengan orang lain. Ada kepahitan, ada dendam, ada kebencian dengan orang lain. Berdamai dulu, bereskan dulu, baru datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ingin sampaikan saudara ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ada satu tips lagi dari firman Tuhan di dalam Efesus 4, 26-27. Mari kita akan lihat. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kamu jadi marah, jangan berbuat dosa. Jangan lama-lama, jangan sampai matahari terbenam, itu maksudnya jangan lama-lama. Kalau lama-lama kita memberi kesempatan kepada iblis. Semakin lama saudara bermusuhan, semakin jelek orang itu di mata kita saudara. Kenapa? Karena iblis sudah mulai campur tangan di sana. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi marah, nesu sama orang lain, bereskan segera, jangan lama-lama. Ini firman Tuhan. Pesan saya yang pertama tadi apa saudara? Kita harus dipimpin siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang jangan lama-lama, terus kita mau lama-lama enggak saudara? Saudara menurut siapa? Daging saudara bilang biarin dia dulu yang minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf, nggak bakal saya maafin. Itu daging kita saudara. Tapi Roh Kudus bilang apa saudara? Pergi tinggalkan persembahanmu, pergilah suruh apa? Berdamai. Betul saudara? Yang ngomong siapa? Firman Tuhan. Saudara mau nurut firman Tuhan apa menurut daging? Itu yang saya sampaikan. Kalau kita nurut firman Tuhan, daging kita berontak, saudara. Ya, tapi saya harap kita mau nurut daging. Oh, tidak. Kita mau nurut Roh Kudus, ya. Kok saya bilang nurut daging, diem aja semua. Kayaknya setuju gitu. Ya. Kita mau nurut Roh Kudus. Amin, saudara. Ya. Walaupun kita aduh Tuhan, malam-malam bercucuran air mata nangis. Ya saudara ya, tapi aku mau nurut kepada Engkau Tuhan. Sekalipun berat, aku mau nurut kepada Engkau. Dengan kata lain saudara, Tuhan menuntut hidup kita kudus, tak bercela. Amin saudara. Itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen berdoa tanpa kuasa. Berdoa gak dijawab Tuhan. Berapa banyak kita mengalami hal seperti itu? Karena kita menyimpan dosa-dosa yang kita anggap tanda kutip kecil. Ya, cuman punya musuh satu aja. Cuma, aku kan gak membunuh katanya. Kalau bunuh mungkin itu dosa besar. Hati-hati saudara. Ini dosa kecil dan ini bisa menghalangi doa-doa kita. Ya, 1 Petrus 3 ayat 7. Saya akan akhiri ini. 1 Petrus 3 ayat 7.
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bersama istrimu dengan penuh pengertian, karena mereka kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris dalam menerima anugerah hidup, supaya doa-doamu tidak terhalang. Supaya doa kita tidak terhalang. Rupanya doa kita bisa terhalang kalau hubungan kita dengan istri kita bermasalah, saudara. Ayat ini adalah satu contoh yang mengajarkan kepada suami-suami untuk apa, saudara? Bapak-bapak, untuk apa? Menghormati siapa? Istri. Ya, hormati dia, saudara. Ucapkan terima kasih kalau istri kita menyediakan makanan, minuman untuk kita, saudara. Hormati dia. Mungkin banyak bapak-bapak kurang menghormati istrinya. Alkitab katakan doamu apa dikatakan? Terhalang. Kasihi istri kita. Amin, bapak-bapak. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang singkat pada saat ini menjadi berkat bagi kita. Jangan sepelekan dosa kecil, karena bisa berakibat besar. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Siang hari ini, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita kalau ada sesuatu jangan tunda. Saya percaya Roh Kudus sedang menyelidiki hati kita. Kalau ada didapati dosa, baik itu dosa yang besar ataupun dosa yang kita anggap sepele, kecil, biar siang hari ini kita minta Tuhan membasuh dosa kita. Biar kita mau bertobat di hadapan Tuhan pada saat ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita pribadi dan keluarga kita. Itu sebabnya saya beri waktu kepada saudara secara pribadi untuk datang ke hadapan Tuhan. Minta Tuhan membasuh dosa kita pada saat ini. Haleluya Yesus. Minta Tuhan menjamah kita pada saat siang hari ini, membasuh kita. Saudara datang pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, jamah Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Di tempat ini ada pengampunan dosa, ada pengakuan dosa, dan ada pengampunan dosa di tempat ini Tuhan. Ada pemulihan, ada perubahan di tempat ini Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Jamah, basuh dengan darah-Mu Tuhan. Setiap orang yang berseru kepada Engkau mohon ampun, basuh dengan darah-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-Mu, untuk mengampuni kami. Saya minta petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan, sementara kita tetap di hadirat Allah. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk menerima perjamuan kudus pada saat siang hari ini. Mari saya persilahkan Bapak Pendeta Martinus Yohanes Sitanggang untuk berdoa. Harus mempersiapkan dirinya untuk dipanggil oleh Tuhan. Sebab Tuhan memanggil setiap orang percaya, tidak memberi waktu kapan akan dipanggil. Karena itu Tuhan pada pagi atau siang hari ini, kami diingatkan kembali agar kami merdeka dari dosa. Supaya kami tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dan kami menjadi orang yang bebas menyembah Tuhan. Tanpa diintimidasi oleh iblis. Sehingga doa-doa yang kami naikkan sampai ke hadapan tahta-Mu yang kudus Tuhan. Dan ketika kami berdoa, ada mujizat Tuhan terjadi. Dan kami menikmati setiap persekutuan kami dengan Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Pada siang hari ini kami juga akan masuk dalam perjamuan suci. Kami yakin dan percaya ketika kami terima roti dan anggur ini, hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya harus dikontrol oleh Roh Kudus dan harus dituntun oleh firman Allah. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar dan dapat menyaksikan kepada orang banyak bahwa hidup kami adalah karakter Kristus yang kami tunjukkan kepada orang. Terima kasih Bapak. Layakkan kami semua pada siang hari ini untuk terima perjamuan kudus, agar supaya bukan kutuk yang kami terima, tetapi damai sejahtera dan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami siap terima perjamuan kudus siang hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Yang Kusembah Hanya Yesus. Sementara perjamuan kudus dibagikan, dan ketika saudara menerima perjamuan kudus, saudara langsung bisa bangkit berdiri. Ya. Kita akan nyanyikan Yang Kusembah Hanya Yesus, Yang Kupuja hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja, amin, hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau ku
Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Amin. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Yesus, Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku, yang ku di hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Sejenak maskernya ya. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Saya akan membaca firman Tuhan dan kita semua menyimak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Kita angkat cawan di tangan kanan. Kita percaya bahwa cawan ini bukanlah cawan murka Allah, tetapi cawan ini adalah cawan berkat Allah bagi kita. Kalau kita minum ini, Tuhan katakan ini perjanjian baru, di mana dalam perjanjian baru Tuhan memberi kita banyak janji-janji berkat yang istimewa bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari kita mengangkat tangan kita mulai mengucap syukur dengan suara terdengar buat kebaikan Tuhan, buat berkat-berkatnya. Walaupun saudara belum terima hari ini, tapi ucapkan syukur dengan iman bahwa Dia akan memberikan semua yang kita perlukan dan kita tidak akan kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Pujian hormat hanya bagi Tuhan. Pujian hormat bagimu saja yang layak ditinggikan. Kau Allah kekuatan kami, Kau Allah kekuatan hidup kami. Kau yang menyembuhkan, Kau yang mencukupi, Kau yang memulihkan. Itu sebabnya kami tinggikan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Yesus, Engkau baik. Kita mau nyanyikan lagu itu. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Kita menyatakan bahwa Tuhan baik bagi kita. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya
Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, sekali lagi, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Dan kita akan berdoa untuk Bapak Pendeta Haryadi yang dalam keadaan sakit, saudara, opnam sekarang. Tapi tolong untuk sementara waktu tidak menghubungi dulu biar dapat beristirahat dengan baik ya. Tapi kita akan berdoa. Mari kita akan satukan hati untuk kesembuhan Bapak Haryadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa satukan hati seluruh sidang jemaat Tuhan. Untuk hamba-Mu yang setia, Bapak Pendeta Haryadi yang sekarang sakit di rumah sakit Tuhan karena dehidrasi. Setiap penyakit apapun Tuhan, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari tubuh Pak Haryadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan pemulihan terjadi. Kami perintahkan kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga terjadi kesehatan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik bagi kami. Dan Bapa di sorga, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Tuhan memberkati. Kau lihat kesetiaan kami iring pada Engkau Tuhan. Kau memberkati apa yang kami perlukan Tuhan. Kau memberkati kami secara ekonomi. Tidak ada seorang pun yang kekurangan. Kau berkati kami dengan kesehatan kami, sehingga kami terus dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan berkati kami dengan pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya berkat-berkat Allah akan dilimpahkan di dalam hidup kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tengadahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.